Musuh yang paling kuat, ya, yang paling hebat yang kita hadapi, musuh itu setan atau ego kita. Ayo jawab, mana musuh yang besar dalam hidup kita ini? Ego kita, betul sekali. Maka itu yang hobinya, ya, maka itu, terima kasih, ya, ego. Maka itu yang hobinya suka peperangan rohani, keliling-keliling, doa di jalan, doa pakai banner, doa kesana kemari. Saudara perhatikan, bukan itu musuh kita. Musuh kita bukan setan-setan yang berkeliaran di udara. Musuh kita bukan setan-setan di kuburan ini, di pohon itu, di tempat itu. Bukan, saudara. Musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Suami istri yang rajin bertengkar, ya, saya ulangi, suami istri yang rajin bertengkar, itu karena masing-masing mempertahankan egonya. Betul atau tidak? Suami ngotot, mauku begini, istri nggak terima, mauku juga begitu. Ribut. Peperangan yang terjadi di dunia ini karena ego masing-masing bangsa, pride, kesombongan. Puji Tuhan, di Surabaya, di banyak tempat di Indonesia, ternyata sudah pada bangun, ikut, ya, di Facebook, di Instagram, di Zoom ini ada berapa saudara. Nah, itu contoh. Kalau kita tidak menaklukkan ego kita, ya kita enak tidur saja, tidak mau belajar firman Tuhan untuk semua kesempatan yang ada. Jadi saudara, jangan sibuk memerangi, dalam tanda kutip, setan-setan yang ada di luar ini, di luar kita. Ternyata setan terbesar ada di dalam kita, yaitu ego kita. Semua kita pasti masih ingat, satu-satunya pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus, masih ingat ya, sampai keringatnya bercampur darah. Yang dilawan adalah keegoisannya. Bukan kehendakku, Papa, tapi kehendakmu yang jadi. Itu sampai 3 kali. Saudara bayangkan. Oh, ada saudara kita dari Sydney hadir juga. Kalau Tuhan Yesus saja, ya, dengar kalimat ini, kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan masih berjuang, masih berperang, masih bergumul, begitu berat melawan, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Apalagi saudara dan saya, manusia dalam tanda kutip yang masih doyan duit begini, itu lebih berat peperangannya. Betul tidak? Itu sebabnya saudara, jangan entengkan, jangan anggap ramah ego kita. Ini setan terbesar dalam hidup kita. Oke, kita mau baca Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Kita akan lihat ya, Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa pertengkaran? Dari mana? Nah, ada yang komen ya. Saya mau baca komen bagus ini tadi. Tunggu yang di Zoom. Waduh, jadi ego kita ini lebih setan dari setan. Ngeri. Siapa ini yang nulis? Betul. Oh, ini ada komen bagus. Waduh,
jadi ego kita ini lebih setan dari setan. Oh betul, Mas, saya baru dapat ini kalimat indah ini. Betul saudara, ego kita ini lebih setan dari setan. Terima kasih yang menulis itu. Saya nggak tahu itu Pak Wiono siapa tadi. Ya, saya ulangi Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nih, di dalam tubuh kita, bukan di luar. Maka itu kalau ya itu ada yang komen itu dari Almere. Kelihatan tempat makan di belakang saya Zoom. Memang ini lagi di ruang makan hotel, saudara. Ya sudah, nggak penting ya yang dari Almere, ya nggak usah ngurusin itu. Ya. Terus saya masih ayat 1 ya, atau saya ulangi. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu. Nah, mulai kata mengingini ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Wih, ngeri sekali. Kamu iri hati ya, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Itu pun firman berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa. Lalu kamu tidak berdoa, karena kamu tidak berdoa. Saudara, jangan ditafsirkan, diterjemahkan karena kamu tidak berdoa. Itu bukan artinya ayo kita berdoa saudara, lalu tutup mata terus minta Tuhan tolong, Tuhan hentikan pertikaian ini, Tuhan supaya perang ini berhenti, oh Tuhan supaya gak ada orang gontok-gontokan, gak ada orang berkelahi. Bukan doa itu yang dimaksud. Yang dimaksud karena kamu tidak berdoa, itu artinya kamu tidak melibatkan Tuhan. Karena kamu tidak berdoa, oi puji Tuhan, hamba Tuhan Gembala hebat dari Jakarta hadir, saya Misiaya. Karena kamu tidak berdoa, itu artinya kita tidak menyerahkan diri ya kepada Tuhan. Karena kamu tidak berdoa, itu artinya karena kita tidak menaklukkan ego kita dan biar Tuhan yang bekerja. Van, ini anak Lubuk Linggau yang ada di Jogja hadir juga. Maka itu kata doa, karena kamu tidak berdoa, jangan diartikan mari sore kita berdoa, tutup mata, terus kita ngomong. Tidak. Nah, saya tanya kepada saudara, saya masih ingat tahun 83 saudara, itu mulai saya lama tinggal di Jerman, bertemu dengan banyak orang-orang, bukan cuma yang komunis tapi yang ateis. Nah, salah satu pertanyaan mereka begini, lihat itu perang ya saya tanya, iya terus kenapa? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa dia nggak bisa stop perang? Waduh, saya kaget. Nah, saudara-saudara yang masih punya konsep, dalam perang pun seharusnya Tuhan yang menyetop, Tuhan yang menghentikan. Kan dia maha kuasa. Nah, ini konsep yang salah. Tuhan tidak suka perang, manusia yang suka perang. Nah, kita yang suka perang, kok Tuhan yang disalahkan? Kenapa kamu perang? Betul tidak saudara? Ini konsep penting. Tuhan gak mau perang,
Kita yang suka perang. Aneh kalau kita berdoa supaya Tuhan stop perang. Nggak bisa. Perang itu karena ego masing-masing bangsa yang tidak mau diinjak atau tidak mau saling berdamai. Betul? Saudara, sejak tahun 80-an itu Roh Kudus memberikan konsep untuk menghentikan perang. Itu bukan Tuhan yang sanggup. Betul? Dia nggak sanggup. Nah, maka itu konsep ini kita harus miliki. Saudara, perhatikan. Perang itu karena ego kita. Ini ayatnya yang kita baru baca. Yakobus pasal 4. Pertengkaran, sengketa, kebencian, iri hati, dendam, itu bukan karena Tuhan. Maka itu jangan ada yang berdoa begini, Tuhan tolong saya Tuhan, saya tuh gak mau marah loh Tuhan, Tuhan tolong supaya saya tuh lepas dari marah. Salah. Tuhan gak bisa mencabut dosa dari diri kita. Tuhan gak bisa melepaskan kita dari kemarahan kita. Jadi jangan nggak begini, setelah kita doa sungguh-sungguh, oh Tuhan saya ini pemarah Tuhan, saya gak ingin hidup marah-marah terus, tolong Tuhan cabut kemarahan saya. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Terus ding, langsung kita sabar. Kok enak? Gak begitu. Untuk melepaskan sikap marah dari hidup kita, taklukkan ego kita. Ketika kita disinggung orang, kita direndahkan orang, ketika orang memfitnah kita, ketika orang menyalahkan kita, dan kita bilang, Tuhan terima kasih, aku sedang belajar untuk sabar. Saudara, itu baru namanya kita menang atas ego kita. Jelas ya. Jadi jangan, bukan Tuhan yang mencabut kemarahan kita lalu kita tidak marah, bukan. Itu keputusan kita. Maka itu kata karena kamu tidak berdoa, bukan berdoa minta ini minta itu, tidak. Artinya ayo kita libatkan Tuhan dalam hidup ini. Nah, untuk menghentikan perang di dunia ada cara yang paling mudah, gratis lagi, gak perlu macam-macam. Apa itu cara paling mudah menghentikan perang? Ayo sepakat, semua negara di dunia kompak sepakat, hentikan, tutup, stop pabrik senjata. Gampang toh? Loh, betul tidak? Kalau semua kepala negara di dunia, kalau bangsa-bangsa di dunia sepakat menutup pabrik senjata, saya tanya, dengan sendirinya perang berhenti enggak? Iya berhenti, karena enggak ada senjata yang diproduksi. Nah, ini masalahnya. Tolong jawab, yang di Instagram, yang di Facebook, yang di Zoom. Mudah atau susah nutup pabrik senjata itu? Mana jawabannya? Mudah atau susah menutup pabrik senjata itu? Susah. Susah. Betul, susah. Nah, tahu nggak alasannya? Kenapa susah nutup pabrik senjata? Susah. Betul. Ayo, jawabannya apa? Bukan agak mustahil, Kristo. Ini anak saya dari Surabaya. Bukan agak mustahil, sangat susah. Ini bukan masalah mustahil atau tidak. Banyak mafianya. Ini anak saya dari Surabaya juga. Ya oke. Jawabannya karena duit. Pabrik senjata itu memperkaya orang. Nah, jadi duit lagi. Maka kesimpulannya, ego itu menyatu dengan yang namanya uang. Lagi sekali, ego itu menyatu
dengan yang namanya uang. Lihat aja pertengkaran suami istri. Ya, ranking 1 itu karena uang. Ranking 2 karena cemburu, karena emosi. Terus turun ranking ketiga karena seks, maaf. Jadi setan itu sejak ribuan tahun yang lalu sudah tahu bagaimana cara menaklukkan manusia dengan 3 hal ini. 1, masalah duit, ya. 2, masalah emosi, ya, ego, harga diri. Itu buat ribut. Yang ketiga, masalah uang, masalah seks. Itu sumber pertengkaran dalam rumah tangga, termasuk di dalam gereja, saudara. Saudara buktikan semua gereja yang di dalamnya ada pertengkaran, keributan, itu pasti gereja yang banyak duitnya, gereja yang aset-asetnya banyak. Maka itu gereja-gereja kecil, gereja di desa, gereja yang uangnya nggak banyak, adem ayem, aman, tentram, karena nggak ada yang dibuat bahan pertengkaran. Maka itu uang dengan ego itu menyatu, ego dan uang itu jadi satu. Ini musuh terbesar di dalam hidup kita. Kenapa Yusuf sampai pada akhirnya setan yang kalah dengan Yusuf? Ya, saya ulangi, mengapa pada akhirnya setan yang kalah terhadap Yusuf? Karena ya, setan sudah kehabisan senjata. Yusuf tidak mempan lagi, egonya sudah ditaklukkan. Lihat, dikhianati, ya, dan dibenci oleh 10 kakaknya. Yusuf nggak sakit hati. Istri Firaun cari masalah, Yusuf mengampuni. Saya bacakan, saudara kita dari Australia menuliskan ayat ini, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat, ini firman Tuhan. Saudara, tahun 2005 kok tidak saya lupa. Ketika salah satu buku saya yang judulnya Intrik di dalam Gereja itu muncul, diterbitkan. Saya ditelepon oleh beberapa teman saya sebagai hamba Tuhan, gembala. Ada yang tersinggung. Nah, salah satu tulisan saya di buku Intrik di dalam Gereja, saya bilang begini. Ternyata sekarang setan-setan itu sepi dan kosong, tidak ada di kuburan. Maka itu mulai sekarang jangan takut lewat kuburan, mau malam mau jam berapa saja. Loh, kemana setan-setannya? Saya bilang sekarang ini setan-setan pindah ke gereja semua. Wih, itu ada gembala-gembala yang marah. Masa setan ada di dalam gereja? Nah, buktinya gampang. Tolong jawab juga ya, yang ikut belajar, ya tolong jawab. Apa buktinya setan-setan gak ada lagi seekor pun di kuburan, tapi adanya di dalam gereja? Begini penemuan saya. 1, di gereja atau di kuburan yang ada orang bertengkar karena posisi sebuah kedudukan yang dipertahankan. Ayo jawabannya.
Di gereja, betul. Ada yang jawab sudah. Di gereja. 2. Di mana ada orang bertengkar karena uang? Di gereja atau di kuburan? Maaf ya, maaf. Lagi di gereja. Di kuburan? Ya betul. Di gereja, di gereja. Jawab yang di Instagram. Saudara, berarti, ngerti nggak pertanyaan saya? Di gereja atau di kuburan ada setan-setan? Di gereja. Mau marah apa para pendeta? Memang itu faktanya. Wih saudara, semuanya karena ego dan uang. Semuanya. Maka itu Tuhan Yesus berjuang sampai keringatnya campur darah. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kembali ke Yakobus pasal 4 ayat 3 sekarang. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Sudah berdoa loh. Ya. Atau kamu berdoa juga. Terus tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sudah berdoa. Maka itu jangan kita anggap asal berdoa. Tidak. Ada sesuatu yang menjadi persyaratan utama. Ya. Atau kamu tidak berdoa juga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Wih, bagaimana salah berdoa? Puji Tuhan, ada saudara kita dari Vancouver. Jadi ini dari Kanada juga ikut. Ya, dia tulis begini. Benar Koden, di gereja lebih banyak gesekan dibanding di tempat kerja. Salam dari Vancouver. Setuju? Gereja itu saudara, ampun. Maka itu saya heran kok. Masih ada orang yang senang jadi gembala di gereja, malah stres. Maaf ya, jangan tersinggung. Malah stres saudara. Betul ya? Lanjut masih ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Loh, kok ada doa itu salah? Lihat ini salahnya orang berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lihat yang bahasa Belanda, bahasa Inggris. Lihat, sudah berdoa juga tapi tetap tidak dapat apa-apa karena yang orang itu minta di dalam doa hanya untuk menghabiskan keinginan hawa nafsunya sendiri. Ya, bubar sudah, celaka. Maka itu saudara, musuh terbesar bukan setan-setan, tapi ego kita. Lagi sekali terima kasih pada saudara yang menulis, ternyata ego kita ini lebih setan daripada setan. Wih, betul sekali. Nah, terus gimana dong cara kita berdoa? Ya, saya ingin baca dengan lengkap, urut langsung 1 sampai 4 kitab Yakobus pasal sampai 3 kitab Yakobus 4 ini 1 sampai 3 saya baca jadi 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Di mana kita salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wih, ngeri sekali. Lalu bagaimana doa yang benar? Kita buka sekarang 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 14. Begini firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Bapa di surga, yaitu, ini keren, yaitu bahwa Bapa mengabulkan doa kita. Ya, saya ulangi, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini firman yang seringkali kita lupa. Maka itu hati-hati. Tidak semua yang kita minta itu Tuhan berikan. Tidak. Menurut kehendaknya. Nah, berarti bukan menurut keinginan kita, kehendak kita, bukan. Doa kita akan dijawab kalau saudara dan saya minta sesuatu menurut kehendaknya. Nah, sekarang saya tanya, ayo jawab ya, semuanya jawab. Kalau begitu, kita ini doa dulu baru cari kehendaknya, atau cari dulu kehendaknya baru kita berdoa? Ayo, yang mana jawabannya? Tolong jawab. Kita berdoa dulu panjang nyerocos. Nah, sudah ada yang jawab. Baru berdoa, cari kehendaknya dulu, baru berdoa. Betul. Saudara, ini yang kita harus pelajari. Cari kehendaknya dulu. Puji Tuhan, yang dari desa, dari dekat Frankfurt, Rolin hadir. Maka itu jangan hanya asal maaf nyerocos. Tuhan minta ini, wah Tuhan minta ini. Jangan. Tenang dulu. Berarti tunggu Tuhan mau apa. Ada yang komen, berarti gak perlu berdoa panjang-panjang ya. Betul. Intinya jadilah kehendakmu. Betul, gak perlu panjang-panjang berdoa. Coba saudara buka ayat ini ya, karena komen ini. Mazmur 139 ayat 3. Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 3 atau ayat 4. Coba saya, ini gara-gara ada komen ini ya. Ini loh Papa kita di surga itu. Mazmur 139 ayat 5. Maaf, Mazmur ayat 5. Ayat 5 ya. Sebelum, maaf, ayat 4. Saya salah, ayat 4, maaf, ayat 4 ya. Maaf. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan,
Sesungguhnya terima kasih Bapak, semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Saya ulangi ayat 4 Mazmur 139. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Maafkan saya, karena saya tahu kalimat ini sering orang menyalahkan saya untuk katanya saya mengajar orang nggak perlu berdoa. Bukan, maafkan saya. Ya, kalau begitu doa itu yang benar bagaimana? Karena sebelum kita ngomong aja Tuhan sudah tahu semua yang ada di isi hati kita. Maka itu menurut Mazmur 139 ayat 4. Maaf, jangan saudara berdebat dulu, karena pernyataan ini akan jadi perdebatan. Ya, tapi saya harus ngomong. Ternyata banyak orang Kristen, pendeta, murid Yesus berdoa dengan teriak-teriak, dengan luar biasa. Ternyata Tuhan gak dengar. Karena apa? Karena menurut hawa nafsunya, hawa nafsu kita teriak-teriak, kita perintah-perintah Tuhan, kita tunjuk-tunjuk Tuhan. Aduh, ngeri sekali. Nah, yang betul, maaf, ini pertanyaan saya. Setelah kita tahu Mazmur 139 ayat 4, kalau begitu perlu nggak doa panjang-panjang? Mana jawabannya? Kalau perlu doa nggak? Kalau gitu perlu nggak doa panjang-panjang? Doa lama sekali. Maka itu sampai hari ini di kalangan gereja masih nggak perlu jawabannya. Sampai sekarang di kalangan gereja masih terjadi, maaf, saling tanya. Kamu sehari doa berapa jam? Aduh, boro-boro bisa 1 jam, setengah jam aja aku bingung. Oh, kalah. Di gerejaku jemaatku kalau berdoa itu bisa 4 jam, bisa 5 jam. Saudara, ternyata ada yang tanya, kalau doa syafaat bagaimana? Nanti kita akan bahas. Enggak perlu doa sampai berjam-jam. Perhatikan. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah ngomong begini di Matius pasal 5. Kalau kamu berdoa, jangan seperti orang Farisi, panjang-panjang dan mengulang-ulang kata-katanya. Nah, saya pakai firman itu. Maaf ya, saya pernah tes, saya pernah coba. Nah, saya nggak tahu di antara saudara semuanya yang ikut belajar, di Indonesia masih subuh, masih gelap, di Eropa sudah malam, di daerah Amerika Utara masih sore, ya. Saudara dengarkan. Berapa panjang sebuah doa yang tidak kembali terulang kata-katanya? Saya pernah ngetes, saya pernah ngecek, nggak sampai 10 menit. Ya, jadi belum sampai 10 menit sudah terulang lagi. Ada kata-kata yang kita ulangi. Coba saudara mikir, betul tidak? Maka itu, kalau ada orang bisa doa berjam-jam, ternyata bukan rohani. Pertanyaannya, mau ngomong apa lagi? Doa sampai berjam-jam. Tuhan tahu semua sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Nah, lalu gimana doa yang benar? Nah, ini saudara, doa yang benar itu intinya, maksudnya, tujuannya, doa yang isinya 3 hal. Nah, doa yang 100%, hampir 100%
dilakukan oleh gereja isinya juga 3. Apa itu? Minta, nyuruh, lapor. Lapor, minta, nyuruh. Ayo ngaku. Kan begitu kalau kita berdoa. Tuhan begini loh Tuhan, ini begini loh Tuhan keadaannya. Oh Tuhan, kita lapor. Terus kita minta tolong. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak saya. Tuhan tolong berkati bisnis saya. Tuhan tolong. Jadi setelah lapor, minta, lalu nyuruh, Tuhan sembuhkan orang itu. Tuhan buat bisnis orang itu lancar. Nah, Tuhan tolong supaya anak orang itu bertobat. Sebab kasihan orang tuanya Tuhan, anaknya narkoba, anaknya begini. Nah, itu nyuruh Tuhan. Nah, doa yang benar isinya 3, tapi bukan yang tadi. 1, doa yang benar dan berkenan adalah diskusi dengan Tuhan. Bukan minta nyuruh lapor, lapor nyuruh minta, tapi diskusi. Ini nomor 1. Doa yang benar nomor 2, biarkan lebih banyak Tuhan ya yang bicara kepada kita. Jangan kita yang banyak ngomongnya. Baru nomor 3, ada yang komen di Facebook, jadi partner. Betul. Nah, menjadi partner doanya Tuhan inilah yang disebut doa syafaat. Saudara, 99,sekian% doa syafaat yang dilakukan oleh gereja sama isinya cuma nyuruh-nyuruh Tuhan, minta-minta Tuhan, melaporkan sesuatu kejadian di suatu tempat. Nah, untuk apa Tuhan dilapori sesuatu? Karena dia tahu sudah. Betul toh? Maka itu kalau doa isinya cuma laporan-laporan, cuma minta, cuma nyuruh, Tuhan sudah tahu semua. Jadi doa syafaat itu artinya berpartner dengan Tuhan. Ya, saya beri contoh. Berapa waktu yang lalu saya tiba-tiba diberi berita oleh seseorang bahwa ada seorang anak muda kecelakaan karena ditabrak. Dia naik mobil dan ada motor nabrak mobilnya. Enggak cuma nabrak jeder gitu, tapi motor ini naik ke kap mobil, naik ke kaca mobil, naik ke kap mesin. Dari kap mesin ke kaca mobil, ke atap. Berarti setelah ditabrak, mobilnya dilindas oleh motor itu. Nah, karena motornya besar, mobil ini sedan kecil, maka atap mobil itu blus jatuh dan yang naik motor mati di tempat. Lalu si pengendara mobil ini hancur kepalanya, matanya hancur, dua-dua langsung buta sejak itu. Tiba-tiba. Nah, saya cuma dengar berita begitu. Maaf. Secara umum, kalau kita dengar berita begitu, apalagi orang yang gak kita kenal, maaf ya, kan langsung, aduh kasihan, aduh itu anaknya siapa itu orang. Lalu pertanyaan yang umum, sudah kawin atau belum itu orang? Maaf, saudara, ini hebatnya Roh Kudus. Saya jadi partner doa. Tiba-tiba saya jelas mendengar perintah
Daniel, kamu cari orang itu, layani. Bukan untuk disembuhkan. Mata sudah hancur kok. Bisa aja Tuhan buat mujizat, ciptakan mata baru. Tapi ini pesan yang dari Roh Kudus kepada saya. Layani dia, pulihkan hidupnya, dan ajak dia pergi ngikut kamu pelayanan untuk menjadi saksi supaya balas dendam kepada iblis. Wih, jelas perintah itu. Akhirnya saya telepon balik kepada yang beritahu tadi telepon. Dia kaget. Terus Koden mau apa? Nah, saya jawab, nggak tahu Tuhan gerakkan saya untuk melayani orang itu. Saudara, ternyata sudah dibawa ke Singapura. Berangkatlah saya ke Singapura. 2 malam 3 hari saya di Singapura. Maaf, saya cuma cerita. Tiket saya bayar sendiri. Nggak mungkin saya minta ke keluarganya. Mereka nggak ngundang saya, bahkan nggak kenal kok. Kan nggak tahu diri. Kalau saya tiba-tiba telepon, boleh nggak ongkosi saya tiket? Saya mau datang untuk melayani anak bapak. Bingung nggak yang jadi orang tua? Lo, kamu itu siapa? Walaupun saya berkata, saya ini hamba Tuhan, saya disuruh Tuhan untuk melayani anak bapak. Kira-kira kalau saudara jadi bapaknya anak itu, kasih duit saya enggak? Saya jawab, ya enggak kenal. Saudara, jadi saya bayar sendiri, saya cari hotel sendiri di Singapura. Kaget keluarga itu, puji Tuhan. Akhirnya sekarang anak ini luar biasa, walaupun sudah buta total, tapi hidupnya tetap jadi berkat. Namanya Steve Pontoh. Saudara bisa ngelihat, ya, itu hidupnya luar biasa, saudara.